Setelah sebelumnya kita membahas soal perbandingan kekuatan militer Indonesia dan negara-negara peringkat dunia, kali ini kita akan membahas soal kekuatan militer yang dimiliki Indonesia dan negara tetangga, Malaysia. Seperti apa? Simak dalam video polemik kali ini. Untuk membahas soal kekuatan militer, terlebih dulu yang harus kita ketahui adalah indeks kekuatan kedua negara. Menilik dari indeks kekuatan yang dikeluarkan Global Firepower atau GFP, Indonesia jauh mengungguli Malaysia. Indonesia menduduki posisi ke-15 dari 142 negara di dunia dengan skor kekuatan mencapai 0,2251. Sedangkan Malaysia masih jauh tertinggal di posisi ke-48 dengan kekuatan mencapai 0,7091. Berdasarkan rilis GFP, apabila indeks kekuatan suatu negara mendekati angka 0,000, maka bisa dipastikan kekuatan militernya lebih tinggi. Hal ini juga mengantarkan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan militer tertinggi di tingkat ASEAN. Salah satu yang diperhitungkan untuk mendapatkan perangkingan dari GFP adalah jumlah personil yang dimiliki. Menurut GFP, Indonesia tercatat memiliki setidaknya 1.080.000 personil militer yang masih aktif. 400.000 personil diantaranya merupakan personil cadangan dan 280.000 personil paramiliter. Sedangkan Malaysia hanya memiliki 110.000 personil dan 41.600 diantaranya adalah tentara cadangan. Tapi jangan berbangga dulu kalau Indonesia unggul dalam hal jumlah personil. Justru banyaknya jumlah personil ini juga dipicu oleh padatnya jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa, sedangkan Malaysia hanya 32,5 juta jiwa. Jadi bisa dipastikan kalau suatu negara punya tentara banyak, itu karena kepadatan penduduknya juga besar. Masih jadi PR besar nih untuk Indonesia, sampai-sampai menduduki posisi keempat negara terpadat di dunia. Kalau dibandingkan antara tentara aktif dan masyarakat Indonesia, perbandingannya 0,00163%, sedangkan Malaysia 0,00338%. Sedangkan untuk tentara cadangan, maka persentasenya mencapai 0,00465%. Selanjutnya kita beralih ke kekuatan armada yang menopang militer Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini ditopang oleh kekuatan armada darat, laut, dan udara. Kita mulai dari armada darat terlebih dahulu. Nama Tentara Angkatan Darat Indonesia adalah Tentara Nasional Angkatan Darat atau sering disingkat TNI AD. Dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945. TNI AD berperan untuk menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. TNI AD memiliki jumlah personil sebanyak 328.000 personil aktif dan 3.949 merupakan personil cadangan. Sedangkan Angkatan Darat Malaysia disebut Tentara Darat Malaysia atau disingkat TDM dalam bahasa Melayu. Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1933, Tentara Darat Malaysia memiliki personil sebanyak 80.000 personil aktif dan 50.000 tentara cadangan. Kalau soal kekuatan armada darat, Malaysia mengungguli Indonesia dari jumlah kendaraan lapis baja yang dimiliki. Malaysia mempunyai 1.708 unit kendaraan lapis baja, sedangkan Indonesia hanya 1.444 unit. Selain kendaraan lapis baja, Malaysia masih tertinggal jauh. Contohnya saja tank yang dimiliki Indonesia sebanyak 314 unit, sedangkan Malaysia hanya 48 unit saja. Sebagai garda terdepan soal persenjataan darat, tank yang dimiliki Indonesia berhasil menduduki posisi ke-46 dunia. Selain itu, Indonesia juga unggul dengan perlengkapan militer lainnya, seperti tower artileri sebanyak 413 unit, 153 unit self-propelled artileri, dan 63 unit peluncur roket. Sedangkan Malaysia tidak memilikinya sama sekali. Selanjutnya kita akan membahas soal kekuatan armada laut. Disebut sebagai Tentara Nasional Angkatan Laut atau TNI AL, dibentuk pada tanggal 10 September 1945 dengan jumlah personil aktif sebanyak 74.000 dan 534 diantaranya adalah personil cadangan. Sedangkan di Malaysia disebut sebagai Tentara Laut Diraja Malaysia atau disingkat TDLM. Dibentuk pada tanggal 27 April 1934 dengan jumlah personil sebanyak 15.000 personil. Tidak heran
jika Indonesia masih juga mengungguli Malaysia dalam hal jumlah armada lautnya. Ini karena negara kita memang wilayah maritim dan berbatasan dengan negara lain yang pemisahnya adalah lautan. Indonesia mempunyai 11 Unity Mine Warfare, 181 kapal patroli, 4 kapal selam, 24 kapal korvet, dan 7 kapal fregat. Jumlah armada laut yang dimiliki Indonesia ini bahkan di tahun 2021 berhasil menduduki posisi ke-10. Sedangkan Malaysia hanya memiliki 82 unit armada tempur. Kekuatan armada terakhir yaitu armada udara. Kalau di Malaysia namanya adalah Tentera Udara Diraja Malaysia. Dibentuk pada tanggal 2 Juni 1958. Tentera Udara Diraja Malaysia memiliki total 15.000 personil. Sedangkan di Indonesia kita menyebutnya sebagai Tentara Nasional Angkatan Udara atau TNI AU. Dibentuk pada tanggal 9 April 1946. TNI AU memiliki jumlah personil sebanyak 37.850 personil aktif dan 224 unit pesawat. Indonesia sendiri punya 41 pesawat tempur, 23 pesawat penyerang khusus, 17 pesawat misi khusus, 172 helikopter, dan 15 unit helikopter serang. Jumlah aset tempur yang mencapai 458 ini membuat Indonesia mampu menduduki peringkat ke-28 dengan aset udara terbanyak sedunia. Sedangkan Malaysia hanya memiliki 144 armada tempur udara, yaitu helikopter dan pesawat tempur. Sebagai pemilik kekuatan militer utama se-Asia Tenggara, Indonesia diprediksi akan semakin melambung jauh meninggalkan Malaysia. Malaysia bahkan sudah menghentikan pembelian alutsista karena anggaran untuk militernya terbatas. Sedangkan Indonesia justru sebaliknya. Pembelian jor-joran terhadap alutsista terus dilakukan, mulai dari kapal selam, kapal perang, tank, helikopter hingga penambahan senjata perseorangan. Bahkan hingga saat ini, Indonesia masih terus berambisi untuk menambah kekuatan militernya dengan membeli jet tempur Rafale dan F-15 Eagle II. Tak heran jika Indonesia membelanjakan banyak anggaran untuk kekuatan militernya. Anggaran yang disediakan tiap tahunnya juga tidak sedikit dan terus mengalami peningkatan. Untuk tahun 2022 saja, Indonesia menggelontorkan dana hingga 151 triliun rupiah dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 134 triliun rupiah. Sedangkan Malaysia menyiapkan anggaran militer sebanyak 3,79 miliar dolar Amerika Serikat. Selain didukung oleh kekuatan armada militer darat, udara, dan laut, hingga anggaran yang disiapkan untuk militer, kekuatan militer Indonesia dan Malaysia juga didukung oleh luas wilayah yang tidak kalah menjanjikan. Selain itu, sumber daya alamnya pun cukup memadai. Indonesia memiliki kapasitas produksi minyak mencapai 800.000 barel per hari, dengan cadangan yang mencapai 3,2 miliar barel. Namun meski memiliki luas wilayah mencapai 1,9 juta kilometer persegi, Indonesia juga membutuhkan perhatian dan pertahanan yang baik dari segi keamanan dan kenyamanan di setiap daerah. Semakin luas wilayahnya, maka akan semakin banyak juga aset keamanan yang dibutuhkan untuk menjaga setiap sisi wilayah. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia hanya memiliki luas wilayah 330.803 km persegi. Negara dengan ibu kota Kuala Lumpur ini memiliki sumber daya alam dari sektor pertambangan berupa minyak bumi, gas alam, dan timah. Di tahun 2004, Malaysia berhasil menduduki peringkat ke-24 dengan negara penghasil cadangan minyak dan peringkat ke-13 dunia negara penghasil cadangan gas.